Kabupaten Pemalang, Gabungan Wartawan Indonesia, saya mimpin tingkat provinsi, nggak ada yang lemar-lemar, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong semangat. Yang kami hormati Ketua Gabungan Wartawan Indonesia DPC Kabupaten Pemalang, Bapak Suhermo. Yang kami hormati pengurus dan anggota Gabungan Wartawan Indonesia Kabupaten Pemalang beserta medianya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pengurus atau calon pengurus GWI DPC Kabupaten Pemalang dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Allahumma. Kita telah diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat barokah, nikmat panjang umur. Allahumma. Bahwasanya Gabungan Wartawan Indonesia ini untuk tingkat provinsi, saya alhamdulillah sudah dipercaya, diamanahkan, sudah kurang lebih 21 tahun saya pegang Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang. Dan kemarin dari hasil pertemuan rapat luar biasa se-Indonesia, saya juga dinobatkan sebagai Ketua Umum Gabungan Wartawan Indonesia. Cuma saya minta ditunda waktunya untuk dinobatkan di Jakarta. Kenapa? Karena banyak hal-hal, karena kegiatan saya sangat penuh sekali yang memang saya punya tanggung jawab di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu perlu Anda ketahui bahwa yang namanya Gabungan Wartawan Indonesia itu adalah wadahnya profesi, ya, wadahnya profesi wartawan. Jadi kalau sudah masuk di wadah profesi wartawan atau GWI, itu sudah dipastikan wartawan. Tapi kalau wartawan belum masuk di GWI, PWI, AJI, KWRI dan lain sebagainya, itu juga masih perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena seorang jurnalis atau media harus mengikuti organisasi pers. Biar apa? Biar nanti dalam tata etika dalam profesi jurnalis itu tentunya biar bisa standarisasi, biar bisa dalam hal liputan dan sebagainya itu memiliki etika yang baik. Bahwa sekilas tentang yang namanya organisasi pers zaman dulu waktu pemerintahnya era Soeharto. Halo? Halo? Yang di belakang? Halo? 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 Nanti ngobrolin sama saya coba. Ya, jadi dulu waktu pemerintahnya era Soeharto, perlu Anda ketahui ya, yang sudah tahu ya, biar nambah wawasan lagi, bahwa waktu pemerintahnya era Soeharto dulu itu yang namanya jurnalis hanya untuk mendukung pemerintahannya beliau. Dan dulu ada organisasi pers itu satu, yaitu PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, yang diciptakan oleh pemerintah untuk mendukung pemerintah. Pada era Soeharto tahun 97, maka di situ DPR RI membuat undang-undang khusus, ya, undang-undang khusus yang akhirnya terbentuk pada tahun 1999. Biar apa? Biar kebebasan pers menyampaikan pendapat, menulis dan lain sebagainya itu bisa benar-benar bebas, tidak ada hambatan suatu apapun. Maka pada tahun 1999 Undang-Undang Pers itu berdiri, yaitu Undang-Undang Pers nomor 40
tahun 1999. Itu acuan sampean semuanya di saat Anda menjalankan tugas. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, barang siapa yang menghambat, yang menghalangi tugas wartawan maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dendanya 500 juta atau setengah miliar. Karena tugas profesi wartawan adalah tanpa lintas batas ruang gerak dan waktu. Makanya dengan Anda memiliki undang-undang yang sangat dahsyat ini harus dilandasi dengan etika jurnalis. Harus. Kenapa? Wartawan harus tunduk dan patuh pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Kode Etik Pers. Kalau seorang wartawan tidak memiliki etika, maka wartawan itu sendiri akan hancur. Kenapa? Karena seorang profesi yang sangat luar biasa tidak memiliki etika. Yang dimaksud tidak memiliki etika bagaimana? Ini banyak sekali di luar sana. Seorang jurnalis, seorang wartawan, tapi pakainya sendal jepit, tidak ada etikanya. Ini mohon maaf, ya, saya sebagai Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah, saya akan meluruskan biar Anda menjadi wartawan di GWI ini menjadi wartawan yang profesional dan disegani. Pakailah sepatu. Yang kedua, harus memakai yang namanya celana baju tentunya yang bagus, yang baik, tidak harus mahal, yang penting rapi. Rambutnya gondrong boleh nggak boleh, tapi yang rapi. Pakai kaos boleh nggak boleh, tapi jangan kaos oblong dong, kaosnya yang ada kerahnya, biar ada etikanya. Terus ngobrolnya santun, santai, ya, aja seneng gelut-gelutan, ancam-ancaman, itu juga tidak ada etikanya. Sedikit bicara, banyak menyimak, mengamati, maka akan menjadi suatu berita yang akurat. Kenapa saya bicara seperti ini? Banyak sekali wartawan-wartawan yang di luar sana kan ada yang namanya wartawan bodrek ya. Kenapa? Kerjanya laku-laku mana macam-macam orang dan sebagainya. Banyak sekali wartawan kerjanya seperti LSM. LSM kerjanya seperti wartawan. Contohnya, seorang wartawan kerjanya apa? Seperti LSM, nyari-nyari masalah, ya, nyari-nyari keributan, itu juga tidak boleh ya. Nah, seorang LSM juga kerjanya seperti wartawan juga banyak, ya, nyari-nyari berita, nyari-nyari info, yang kadang sering terbalik. Tuh. Jadi fungsi dan tugas wartawan itu harus tahu. Kenapa? Yang pertama ada yang namanya wartawan. Di atas wartawan ada organisasi pers. Organisasi pers itu banyak. Ya, ini kemarin saya lihat itu ada 167, tapi yang terdaftar di Dewan Pers itu ada 29, salah satunya GWI, Gabungan Wartawan Indonesia. Tepuk tangan untuk GWI semua. Gabungan Wartawan Indonesia ini berdiri bukan hari ini atau kemarin, bukan, berdiri pada tahun 2000. Jadi kalau sekarang 2023 umurnya berapa tahun? 23 tahun. Itu umur GWI, Gabungan Wartawan Indonesia, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebetulan di pusat sendiri, karena mungkin saya di sana banyak memberi pemasukan, sampai saat ini pun saya di pusat sebagai Ketua Dewan Pembina Gabungan Wartawan Indonesia. Kalau di pusatnya, ya, waktu itu saya protes, masa saya Ketua Provinsi masih diminta juga jabatan untuk pembina. Sampai sekarang masih saya sebagai Ketua Dewan Pembina Gabungan Wartawan Indonesia Pusat. Bukan ketua umum, tapi ketua Gabungan Ketua Dewan Pembina. Jadi membina teman-teman kita di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu saya di Provinsi Jawa Tengah saya pegang 29 kabupaten dan 6 kota. Jadi 35 ya yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini saya datang ke Pemalang untuk mengukuhkan, ya, memberi keputusan kepada pengurus
GWI Kabupaten Pemalang yang baru. Barangkali nanti ada nama yang belum bisa sebutkan karena KTP belum masuk di saya tidak berani mencantumkan. Kami akan mencantumkan di SK itu apabila KTP tersebut sudah masuk ke DPD provinsi. Tidak masalah, itu nanti bisa dirubah. Nah, ini hanya SK surat keputusan, tapi struktur pengurusnya terjahit dan terlampir. Bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di salah satu rumah makan di wilayah Kecamatan Taman, yang mana pada hari ini ada acara rapat pengukuhan pengurus Gabungan Wartawan Indonesia Kabupaten Pemalang atau DPC GWI Kabupaten Pemalang. Sore hari ini hadir juga Ketua DPD GWI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Amir Hajir, Sarjana Hukum, yang hari ini tadi baru saja memberikan sambutan atau arahan kepada seluruh pengurus dan anggota GWI Kabupaten Pemalang. Nah, ini tampak di sini sedang memberikan surat keputusan atau SK terbaru pengukuhan Gabungan Wartawan Indonesia Kabupaten Pemalang. Selamat siang, Bapak Amir Hajir. Selamat siang, Pak. Ya, acara apa nih Pak hari ini? Pak? Hari ini kita penyerahan SK DPC Gabungan Wartawan Indonesia Kabupaten Pemalang kepada Ketua DPC Kabupaten Pemalang, Bapak Suhermo, beserta yang di belakang kita semua, pengurus dan anggota GWI Pemalang. Ya Pak, apa acaranya apa saja Pak ini Pak? Acaranya yaitu pengukuhan untuk memantapkan Gabungan Wartawan Indonesia di Pemalang biar berkembang dan berjalan seperti semula. Kegiatan yang lain Pak? Kegiatan yang lain untuk jurnalis dalam organisasi pers mengikuti kode etik dan undang-undang pers. Terus adakah kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pemalang Pak? Semua pemerintah Kabupaten Pemalang tentunya harus bekerja sama dengan media, dengan Gabungan Wartawan Indonesia dan organisasi pers lainnya. Pertanyaan yang paling mendasar Pak, sejak kapan organisasi GWI ini ada di Indonesia Pak? Gabungan Wartawan Indonesia ada di Indonesia sejak tahun 2000 sampai sekarang. Masih ada dan masih eksis. Terdaftar juga di Dewan Pers Pak? Terdaftar juga. Untuk di Pemalang Pak, apakah sudah terdaftar di Kesbang Polimas Kabupaten Pemalang Pak? Untuk di Pemalang pada tahun 2017 sudah mendapatkan SKT surat keterangan terdaftar dari Kesbangpol Dadilmas Kabupaten Pemalang. Harapannya Bapak untuk para pengurus yang ada di Kabupaten Pemalang Pak? Harapan saya bahwa GWI Kabupaten Pemalang agar maju terus pantang mundur untuk membantu masyarakat dan menyampaikan pendapat di muka umum agar kebebasan pers ini terjaga di wilayah Kabupaten Pemalang. Sebagai peningkatan kualitas Pak, kiatnya Pak? Nah, kiatnya untuk meningkatkan kualitas agar para Gabungan Wartawan Indonesia yang terdaftar sebagai anggota di DPC Kabupaten Pemalang, kiatnya yaitu biar tingkatkan terus untuk kualitas, jangan sampai kualitasnya kendor, jadi maju terus untuk membantu masyarakat. Adakah rencana untuk mengadakan kegiatan diklat wartawan Pak? Kami serahkan untuk diklat atau workshop jurnalis, kami serahkan kepada pengurus GWI Kabupaten Pemalang. Ya. Harapannya Pak untuk yang tergabung di dalam Gabungan Wartawan Indonesia Kabupaten Pemalang Pak? Harapan saya yang mengikuti tentunya semua lapisan masyarakat, khususnya yaitu para media, para tokoh masyarakat, tokoh agama, biar mengerti tentang apa sih jurnalis itu sendiri. Ya. Kita beralih ke Bapak Ketua DPC GWI Kabupaten Malang, Bapak Suhermo. Siap. Setelah SK diterima ini yang baru,
yang sudah terinventarisir, berapa jumlah anggota yang tergabung di dalam Gabungan Wartawan Indonesia Kabupaten Pemalang, Pak? Ini untuk sementara anggota ada 10 dari KSB dan anggota. Ya. Terus kegiatan lain untuk yang ada di Pemalang, Pak? Ya, untuk menciptakan Pemalang kondusif dan Pemalang sehat. Masalah independensi, Pak? Kalau untuk independen itu GWI harus tidak mengikuti dengan partai politik. Artinya tidak terafiliasi dengan partai politik manapun ya, Pak? Betul. Nah, termasuk dalam rangka tahun politik ini, Pak. Ya. Apakah GWI akan condong kepada salah satu capres cawapres atau politik, gimana, Pak? Ini untuk mengarahkan kepada anggota kami itu tidak diperbolehkan ikut berpolitik dengan siapapun lah. Baik, terima kasih para pemirsa YouTube. Demikian tadi bincang-bincang kita sejenak dengan Ketua DPD GWI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Amir Hajir Sarjana Hukum, dan juga Ketua GWI Kabupaten Malang, Bapak Suhermo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Ya bebas. Ya, bergaya. Ya bebas. Lepal. Oke. Kita menggocir. Arah ke tengah. Izin. 1, 2, 3. Bung APT, Bung Agus Pratikno. Ini salah satu pengurus PWI Kabupaten Pemalang dan juga wartawan senior yang ada di Kabupaten Pemalang, yang hari ini turut menjadi tamu kehormatan rapat pengukuhan Gabungan Wartawan Indonesia Kabupaten Pemalang. Sedikit ungkapan dari Bung Agus Pratikno tentang pengukuhan Gabungan Wartawan Indonesia Pemalang. Terima kasih. Saya atas nama organisasi profesi menyambut baik dengan dikukuhannya pengurus baru GWI Kabupaten Malang. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi cita-cita bahwa PES itu menjadi sebuah profesionalitas bagi insan PES untuk bisa meningkatkan dalam memberikan informasi yang benar dan baik untuk masyarakat. Dan teman-teman yang ada di GWI agar bisa meningkatkan kualitas dan kemampuannya untuk menggeluti sebuah profesi yang menjadi harapan masyarakat bahwa profesi wartawan itu profesi yang mulia, yang mempunyai jati diri bahwa profesi itu untuk bisa menjadikan masyarakat itu menjadi cerdas dan pintar. Jadi kepada teman-teman yang ada di GWI agar bisa meningkatkan profesionalitasnya dengan meningkatkan kemampuan-kemampuan sebagai insan PES. Oke, terima kasih.